orang lain. Ketika teman-teman ada yang tanggung jawabnya terbengkalai dan kebetulan saya paham dengan tanggung jawab itu, maka mau tidak mau saya harus mengambil alih tanggung jawab itu. Kemudian cara saya memperkuat kelebihan ya, untuk menutupi kelemahan, yang pertama saya melakukan manajemen waktu. Jadi sebenarnya saya dulu terbiasa menulis aktivitas saya di agenda. Kalau saya menulis aktivitas saya di agenda, aktivitas saya, manajemen waktu saya bagus. Tapi karena akhir-akhir ini saya sering kelupaan untuk menulis agenda, maka kelelahannya betul-betul saya lupa sesuatu begitu. Saya sering sekali kelupaan. Itu saja mungkin dari saya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kami memberi kesempatan kepada kelompok 1. Silakan memberikan sarannya. Terima kasih. Jadi setelah mendengar dari kelebihan dan kelemahan dari kelompok 1, jadi memang dari Pak Irawan berkaitan dengan rasa percaya diri, ya, yang tadi mungkin karena sudah berusaha menggerakkan teman-teman di sekolahnya, namun mungkin masih ada beberapa orang yang acuh tak acuh, dan itu dianggap sebagai sebuah kelemahan karena tidak percaya dirinya. Ya, namun saya menganggap bahwa itu adalah sebuah tantangan Pak Irawan. Artinya karena mungkin selama ini belum dilihat bagaimana sikap kerjanya Pak Irawan, tapi saya percaya bahwa ke depan orang-orang yang akan mencari tahu apa yang kita terima di pendidikan guru penggerak ini akan semakin banyak dan semakin termotivasi untuk belajar dengan kita. Artinya bukan kita mau menggurui mereka, tapi kita berbagi ilmu dan pengalaman dengan mereka. Kemudian saya mau sedikit menanggapi, boleh Bu? Ini tentang mempengaruhi orang lain. Saya mohon maaf, saya sebelum masuk di mendaftar sebagai guru, saya aktif di berbagai organisasi. Dan salah satu yang saya ikut itu, saya itu paling aktif di lembaga pemberdayaan. Dan di lembaga pemberdayaan ini bekerja sama dengan ADB dan Bank Dunia. Nah, ya, saya minta maaf, sebenarnya ini saya tidak mau tidak mau mengeluarkan, ya, tapi karena ada tadi tanda petik saya tidak mau mempengaruhi orang lain, jadi sekedar sharing, sekedar berbagi. Saya selalu bahwa saya orangnya adalah selalu belajar berbagi. Ketika saya mendapatkan penghargaan sebagai fasilitator terbaik dari ADB dan dari Bank Dunia, itu pengalaman yang luar biasa, ya, pengalaman yang luar biasa. Makanya ketika saya keluar dari lembaga pemberdayaan, itu banyak orang-orang yang merasa sangat kecewa, ya, karena saya mungkin memilih, karena saya sudah capek sekali, saya memilih untuk kembali menjadi guru sesuai basic saya. Dan dari situ saya alhamdulillah banyak mempengaruhi orang-orang bahwa sekalipun kita basicnya adalah guru, tapi ketika kita bisa menunjukkan apa yang kita punya kepada orang lain, insya Allah orang lain akan mengikuti seperti apa kita, dan mereka bisa belajar banyak dari kita. Ya, cuma saya tidak mau mengekspos apapun, termasuk mungkin piagam yang saya diberikan langsung ditandatangan oleh Bank Dunia dan ADB itu tidak pernah saya keluarkan, kecuali saya mendaftar langsung di program pemberdayaan. Ya, biasa begitu. Kemudian untuk di sekolah, sebelum saya menjadi wakasek kurikulum, itu saya berapa kali diberi tawaran, tapi memang saya tolak. Ya, saya tolak karena minta maaf, saya ini orang sakit dan saya sampai sekarang masih mengkonsumsi obat sudah 2,5 tahun. Ya, makanya minta maaf, hanya dalam jangka waktu 2 minggu berat badan saya naik terus dari 58, 55 sekarang sudah 70. Ya, jadi memang karena pengaruh obat, makanya saya juga alhamdulillah menganggap itu adalah sesuatu yang tetap enjoy. Ya, sekalipun saya sakit tapi saya masih tetap enjoy, tidak menganggap itu sebagai halangan. Kemudian ketika saya masih menjadi guru, belum menjadi
Kasek, saya mencoba memberi tugas dengan sistem portofolio kepada siswa dan alhamdulillah hampir semua guru mengikuti. Di SMA 1 Wotobi. Artinya saya menganggap bahwa apapun yang saya berikan kepada orang lain, ketika itu memberikan nilai positif, pasti mereka ikuti. Dan satu mungkin yang saya bisa juga bagi dengan rekan-rekan, saya bukan sekedar berteori, tapi alhamdulillah anak saya juga, minta maaf, dia kelas internasional. Untuk mewakili Indonesia saja sudah berapa kali di Brasil dan Tunisia. Jadi itu mungkin mereka lihat dari saya. Artinya mungkin ada sesuatu yang memang mereka bisa ambil nilai positifnya. Makanya ketika saya mengatakan seperti ini, makanya itulah yang saya selalu pegang, bahwa seperti apapun kita, insya Allah kalau kita mau berbagi dengan orang lain dan ada nilai positif, ada nilai tambah, pasti mereka ikuti. Seperti apapun, ada jabatan kita atau tidak ada, itu yang saya tahu. Ya, terima kasih. Iya, kemudian untuk sarannya, saran seperti itulah yang kita butuhkan. Kelebihan-kelebihan di luar sana, kita mampu mempengaruhi apa yang bisa kita kembangkan. Mari kita berdayakan di dalam komunitas kita program pendidikan guru penggerak. Tepuk tangan lagi untuk yang kedua kali ini. Nah, silakan di kelompok 3 memberikan lagi saran yang terbaik. Menanggapi dari presentasi dari kelompok awal tadi, kelompok 2, tentang kelebihan dan tentang kelemahan dan kelebihan, yang mana saya mengambil poin penting tadi bahwa selalu terbuka dan pasrah. Dua saja, selalu terbuka dan pasrah. Mudah-mudahan kita jangan hanya melihat kelemahannya dan jangan terlalu berpasrah, tapi marilah kelemahan itu kita berusaha tepis, kita berusaha bangkit supaya untuk meraih kelebihan kita atau menambah kelebihan dari apa yang kita miliki. Saya kira itu untuk dari saya. Iya, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Nah, mari kita lakukan gerakan tos untuk teman kita di sebelah. Tosiku. Ibu dan bapak nanti yes. Kalau ibu harus mantap. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, slide berikutnya ini adalah peran guru penggerak. Nah, di sini ada beberapa item yang selalu berhubungan. Pertama, menganalisis kebutuhan pelajar, memfasilitasi, mencari narasumber, menyelenggarakan, mendokumentasikan, mendampingi, dan evaluasi refleksi, kemudian kembali ke menganalisis kebutuhan. Itu tadi kita sudah lakukan sejak sini. Nah, melalui tadi kelompok ya, ada 7. Ya. Berikutnya. Nah, kita menggerakkan komunitas praktisi sekitar 40 menit. Tujuannya, calon guru penggerak dapat menjelaskan kapan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kemudian calon guru penggerak dapat membuat rencana menggerakkan komunitas praktisi di tahapan merintis. Nah, tadi ini semua kegiatan sebelumnya adalah membentuk komunitas. Ya, jadi sekarang merintis, kemudian nanti kita menumbuhkan, kemudian merawat. Ya, kita sudah masuk nanti 3 sasaran utama. Iya. Yang mana kita lihat? Nah, ini wisatanya. Ini ada 3 pos tahapan. Ya, di sana ada 3 pos yang masih kosong. Ada merintis, kemudian nanti kita menumbuhkan, baru bagaimana kita merawat atau memelihara. Nah, ini tiap pos tahapan menggerakkan komunitas pelajar. Jadi ketiga-tiganya itu dalam menggerakkan. Nah, selanjutnya kita lihat, jadi inilah posnya. Pos merintis, menumbuhkan, pos merawat. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya. Nah, yang pertama ini antusiasme peserta, menggerakkan komunitas.
Siapa di antara bapak-bapak yang sudah bergabung di satu komunitas, satu kepanitiaan? Seperti yang Ibu tadi tunjukkan bahwa saya aktif di organisasi, aktif. Iya. Nah, ini siapa di antara bapak ibu yang sudah pernah mengajak orang ikut satu komunitas, satu kepanitiaan bapak? Siapa di antara bapak-bapak atau ibu-ibu calon penggerak yang ingin tahu caranya untuk menggerakkan orang mengikuti komunitas pelajar? Silakan. Dimulai dari Pak. Ini, coba. Pak Agus. Mana? Ya. Dari ini. Silakan dijawab langsung ini. Bapak terlibat di mana? Apakah Bapak sudah mengajak di kepanitiaan itu? Kemudian apakah ingin tahu cara menggerakkan orang atau Bapak sudah tahu? Silakan. Iya. Satu komunitas yang saya ikuti, yang paling dekat adalah GMP. Saya suka GMP bahasa Inggris Kabupaten Konawe. Jadi siapa di antara bapak ibu yang ingin tahu caranya untuk menggerakkan orang mengikuti komunitas belajar? Yang pertama, saya secara organisatoris memang ditunjuk dan wajib dari GPK untuk membentuk komunitas sebagai prasyarat untuk mengakses PKB masing-masing grup penggerak guru. Jadi akhir-akhir ini itu sering masuk chat itu supaya saya reset mereka punya password. Jadi cara itu yang kemudian dalam komunitas saya mengajak teman-teman untuk mengedukasi mereka tentang pendaftaran atau sekilas tentang ini pendidikan guru penggerak, dan mereka antusias walaupun tidak semuanya Bu. Dari 68 orang anggota saya itu sedikit saja, dan rata-rata yang antusias itu yang muda-muda itu keluhan saya. Itu kemudian yang senior ya masa bodoh, acuh-acuh begitu. Jadi saya menggerakkan itu dalam komunitas tersebut, melakukan pertemuan secara luring. Kami sering pertemuan kecil-kecilan di tempat tertentu dan membahas tentang perkembangan itu. Nah, akhir-akhir ini memang itu intens karena terkait dengan teman-teman adik-adik kami yang junior yang mau daftar PPG, harus akses lewat saya, reset passwordnya. Jadi penting sekali menggerakkan itu. Terima kasih. Iya, nah, silakan Pak Jumail. Komunitas apa yang Bapak sudah gabung, kemudian bagaimana pernahkah Bapak mengajak di komunitas itu, dan apakah Bapak sudah melakukan atau ingin tahu cara menggerakkan orang? Terima kasih. Untuk saya tadi. Ya. Terima kasih. Jadi untuk saya, ya, jadi bagaimana saya membangkitkan antusiasme peserta untuk belajar. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah, ya, setiap kegiatan ulangan ujian ini kan jelas ada kepanitiaan Bu. Ya, jadi kadang setelah hasil rapat kami, saya kadang ditunjuk menjadi ketua panitia. Jadi di situ saya bisa menggerakkan teman-teman bagaimana menjalankan kegiatan kepanitiaan, utamanya kegiatan ulangan. Terus saya membagi waktu, jadwal, membagi kepanitiaan, dan berikutnya kita membagi juga ruang kelas untuk kegiatan ujian tersebut. Jadi teman-teman yang ikut terlibat dalam kepanitiaan itu baik guru maupun staf ikut berperan di dalamnya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Iya. Lanjut Ibu Hidra. Silakan Ibu Hidra. Ya, terima kasih. Iya, jadi kalau saya sudah bergabung di komunitas atau kepanitiaan, satu kesyukuran saya karena saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi saya selain bergabung di Kementerian Agama, saya juga bergabung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu, jadi bisa dua-duanya. Makanya biasa kalau ada kegiatan sharing antara dua kementerian tersebut. Kemudian siapa dan yang sudah pernah mengajak orang untuk ikut di komunitas atau kepanitiaan, alhamdulillah saya juga sering mengajak teman-teman baik melalui MGMP maupun lewat
kegiatan-kegiatan AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, ya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, dan saya berharap juga bahwa kegiatan seperti ini untuk menggerakkan orang mengikuti komunitas belajar itu bisa kita lakukan dalam upaya melakukan perubahan. Jadi saya juga belajar, saya tertarik tadi dengan bahasanya Bu Nurjana, jadi Bu Nurjana nanti berbagi juga dengan saya ya, untuk sama-sama belajar. Ya, terima kasih. Ya, saya lanjut. Jadi untuk yang pertama bergabung di satu komunitas atau kepanitiaan. Jadi saya sudah bergabung di komunitas FGP Biologi untuk Kabupaten Konawe. Ya, kemudian baru-baru ini saya juga masuk bergabung di komunitas Guru Penggerak Sutra, itu dari teman yang mengajak untuk masuk. Kemudian yang sudah pernah, saya belum pernah mengajak orang ikut dalam satu komunitas. Kemudian ya, dan saya sangat ingin ya tahu bagaimana caranya menggerakkan orang untuk mengikuti komunitas belajar. Karena kenapa? Ya, karena satu prinsip saya, ya semakin banyak komunitas belajar yang kita masuki berarti semakin banyak ilmu, pengetahuan maupun pengalaman yang akan kita peroleh. Kemudian banyak-banyak bergabung dalam komunitas belajar juga bisa menambah wawasan kita, sehingga kita bisa belajar bagaimana mengatasi permasalahan kita, terutama di dalam tugas sehari-hari kita yaitu sebagai pendidik. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya. Ibu Nur sudah. Kita tunggu dulu ya. Ya, Ibu Nur, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Ya, siapa sudah bergabung di komunitas, alhamdulillah sejak masih kuliah saya sudah terlibat banyak organisasi. Namun ketika menjadi seorang guru, ya saya tergabung sebagai sekretaris Asosiasi Guru Penulis Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saya juga anggota dari Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI. Kemudian saya bagian literasi dari komunitas Forum Komunikasi Guru Idola Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saya mitra dari Balai Teknologi Pendidikan Sulawesi Tenggara. Kemudian saya tergabung di alumni Lingkar Studi Ilmiah dan Penalaran FKIP UPO. Ya, itu untuk beberapa komunitas yang bisa saya sebutkan karena masih aktif. Kemudian mengajak orang, alhamdulillah saya sudah mengajak banyak teman untuk masuk beberapa komunitas yang saya lihat sesuai dengan bidang teman-teman yang saya kenal. Kemudian bagaimana cara menggerakkan orang untuk mengikuti komunitas belajar? Saya punya cara. Yang pertama, kenali. Jadi saya meskipun banyak teman, banyak komunitas, saya tidak